Alhamdulillah luar biasa hari ini. Oke. Jadi materi-materinya adalah sekolah dari SMP Sultan Agung. Ya. Sudah punya talenta luar biasa. Oke baik, hari ini saya akan berdiskusi tentang dinamika yang sudah terjadi di sekolah kita. Siapa? Siap, Pak Didi. Oke. Jadi yang pertama, Pak Ivan, selama ini bagaimana ya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika yang terjadi di sekolah? Oke, jadi bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Biasanya saya lebih kepada sering mendengarkan dari permasalahan guru-guru saya, gitu Pak. Nah, biasanya kan kalau guru-guru tentu ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, mereka akan bercerita sama guru. Ketika mereka bisa menyelesaikan, ya mereka akan selesaikan terlebih dahulu. Cuma kalau seandainya permasalahannya sudah lumayan high risk, nah agak tinggi tingkatan risikonya, itu mereka akan diskusi dengan saya. Nah, bagaimana saya mengidentifikasinya? Ya salah satunya dengan itu, saya berbicara atau saya mendengarkan dari guru-guru berkaitan dengan masalah-masalah yang saya hadapi, terutama berkaitan dengan dilema juga. Berarti yang pertama mungkin kita harus bekerja juga ya sama Iya, betul. Iya, terbuka dengan data. Oke. Selama ini bagaimana Anda melihat pengambilan keputusan di sekolah? Kira-kira ada nggak salahnya bagaimana? Nah, kalau untuk pengambilan keputusan itu biasanya saya lebih kepada musyawarah. Nah, musyawarah di sini saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru, kemudian juga dengan orang tua mungkin yang berkaitan dengan anaknya tersebut, kemudian juga saya nanti bisa berkomunikasi juga dengan anaknya, saya identifikasi dulu permasalahan itu sebenarnya apa. Nah, dari hasil musyawarah itu apa yang bisa saya simpulkan dari berbagai pihak, saya tarik benang merahnya. Nah, nantilah setelah itu barulah saya akan mengambil keputusan. Jadi intinya adalah pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah-masalah di sekolah itu saya lakukan biasanya dengan musyawarah. Iya, cuman kalau kita memilih itu kita memilih Tidak. sendiri tidak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pasti ada langkah-langkah ya kan Pak. Ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Nah, itu tadi. Nah, kalau kita sudah tadi kan salah satunya bermusyawarah gitu ya. Nah, tapi sebelum bermusyawarah itu tentu saya harus melihat dulu permasalahan ini dasarnya apa, kenapa bisa terjadi. Nah, mungkin di situ saya juga bisa bertanya kepada anak terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya dengan dia. Kemudian nanti saya juga bisa mengundang orang tua datang ke sekolah, apa sebenarnya permasalahan dengan anak ini, bagaimana anak ini di rumah. Kemudian nanti saya juga bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, karena dengan wali kelas tentu dia paham bagaimana anaknya. Kemudian setelah dengan wali kelas, mungkin nanti saya juga bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan wakil kepala sekolah. Dari situ kan ada wakil kepala kesiswaan, kemudian ada juga guru BK gitu ya. Nah, dengan adanya diskusi-diskusi itu tentu bisa mempermudah saya untuk mengambil keputusan seperti apa. Nah, dengan diskusi yang ada akan membuat saya jadi lebih enak lah dalam pengambilan keputusan itu, karena sudah mengambil atau meminta pendapat dari mereka semua. Jadi sebenarnya kita tidak mengambil keputusan itu sendiri. Ya, Ada tim. iya, ada timnya. Cuman kalau dalam pengambilan keputusan kita kan punya trik supaya pengambilan keputusan itu bisa lebih efektif. Kira-kira bagaimana kita bikin hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, hal yang paling saya anggap efektif itu adalah diskusi. Jadi dengan adanya diskusi ini, itu saya bisa menarik benang merahnya berkaitan dengan masalah itu. Karena menurut saya komunikasi yang kita lakukan dalam kegiatan diskusi berkaitan dengan masalah itu sangat penting. Jadi ketika kita punya satu masalah, kemudian kita berdiskusi, kita bermusyawarah dengan tim yang ada tadi, nah itu adalah hal yang saya anggap paling efektif untuk bisa menentukan solusi permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan pasti kan ada tantangan-tantangan yang terjadi, ada rintangan yang harus kita hadapi di situ. Kira-kira ada nggak? Kalau tantangan ini banyak sih Pak. Nah, tantangan ini
kemudian juga tantangan yang saya hadapi itu juga bisa berasal dari orang tua. Nah, kadang-kadang kan ketika anaknya mungkin bermasalah di sekolah, di rumah anaknya biasa-biasa saja, tidak ada masalah sedikit pun, tapi ternyata di sekolah memiliki hal yang bertolak belakang. Tentu ada penolakan dari orang tua kalau anaknya bermasalah di sekolah. Kemudian juga saya juga memperhatikan lingkungan sekitar sekolah, bagaimana lingkungan di sekitar sekolah berkaitan juga mungkin dengan RT, RW. Nah, kadang-kadang juga hal-hal yang seperti itu perlu saya perhatikan supaya tidak menjadi gejolak. Kadang-kadang apa yang kita ambil keputusan, nah itu bisa didengar oleh orang lain dan menjadi pergolakan berkaitan dengan keputusan-keputusan itu. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada jadwal khusus? Nah, kalau jadwal khusus memang tidak ada. Nah, biasanya karena kita kan punya tim tuh, nah, tim di sekolah, saya, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, badan kesiswaan, dan juga rekan-rekan guru gitu kan. Nah, saya lebih kepada ketika ada permasalahan yang biasanya mungkin masih bisa diselesaikan oleh guru, ya silakan selesaikan oleh guru. Seandainya tidak bisa, nanti mulailah tingkatannya mungkin ke guru BK, kemudian nanti kalau seandainya tidak bisa juga lanjut kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, kalau memang seandainya permasalahannya besar, tentu harus saya sebagai kepala sekolah yang punya tangan. Nah, jadi ketika menyelesaikan permasalahan itu, saya memang lebih suka menyelesaikan pada saat itu. Tapi ketika saya memang tidak berada di tempat, tentu tim saya memiliki waktu untuk bisa menyampaikan kepada saya. Nah, ketika saya sudah berada di sekolah, maka di saat itulah nanti akan diselesaikan permasalahan itu. Jadi berkaitan dengan jadwal sebenarnya tidak ada, tergantung kondisi. Kalau saya lagi ada di sekolah, ya mungkin saya akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau lagi tidak, tentu membutuhkan waktu ketika saya sampai di sekolah dan mungkin baru bisa diselesaikan. Seperti itu. Di situ ya. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan di situ pasti ada seseorang yang membantu Bapak. Ada, kalau ada ya tadi tim kita ya, tim kita di sekolah, ada kepala sekolah tadi, guru BK juga sangat berperan. Nah, hal fundamental itu pertama adalah wali kelas, karena wali kelas yang mengetahui bagaimana kondisi yang ada di sekolah kita, pertama di wali kelas masing-masing gitu ya Pak ya. Kemudian dari pengalaman Bapak, pasti ada pengalaman yang paling berharga di situ. Pengalaman seperti apa? Nah, jadi ini pengalaman dalam pengambilan keputusan. Iya, ya. betul. Ya, kalau dalam pengambilan keputusan memang hal terpenting itu bagi saya adalah diskusi dan musyawarah. Karena keputusan tentu tidak bisa kita ambil dengan memandang satu pihak saja atau satu sisi saja. Tentu harus memandang berbagai macam sisi, berbagai macam latar belakang kenapa masalah ini bisa terjadi. Nah, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil ya kita menyelesaikan masalah tidak bisa mengikuti ego kita, tidak juga bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, dan kita butuh diskusi, kita butuh bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Luar biasa Pak Iwan. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Iwan. Iya, sama-sama Mbak Widi. Semoga nanti sekolah Bapak di tangan Bapak semakin berkembang. Amin, amin. Semakin luar biasa nanti. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Widi. Selamat pagi Bu. Mohon maaf dilihat saya sedang membuat dulu adalah Ibu sedang sibuk-sibuknya bertugas memimpin di PK Alkaria Bapak. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan dengan Ibu hari ini, yaitu tentang masalah di matematika yang terjadi di sekolah Ibu. Nah, di situ pastinya Ibu punya sekali banyak pengalaman di situ dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekolah Ibu, terutama dalam masalah dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Nah, yang pertama Ibu, dari Ibu sendiri selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika? Nah, pertama yang saya cari tahu itu tentang masalahnya dulu, saya tahu penyebabnya. Setelah itu saya tanya dengan guru-guru saya, lalu barulah saya identifikasi masalah tersebut. Jadi Ibu tidak bekerja sendiri di situ ya, pasti menunggu juga ya. Benar sekali Pak, karena kerjasama itu sangat penting. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini?
terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada juga pertandingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai generasi. Pertama-tama yang saya berusaha sebisa mungkin untuk mengambil keputusan secara objektif. Setelah itu tentunya saya pertimbangkan lagi dengan teman-teman sejawat dan rekan sejawat. Kita tanya lagi pendapat mereka seperti apa, dan tentunya juga saya tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi itu termasuk juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu ya. Langkah-langkahnya tadi adalah kita berdiskusi dengan teman-teman guru, kemudian identifikasi masalah, itu seperti itu ya dalam pengambilan keputusannya. Kemudian hal apa saja yang selama Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal yang paling efektif ya Pak ya, Iya. itu adalah dengan menanyakan keputusan atau pendapat dari orang tua kita. Dan setelah itu saya juga ikut mengambil keputusan dengan cara mendatangkan orang-orang yang bermasalah tadi. Saya pertemukan, saya tanyakan sebab-sebabnya, barulah kita mengambil keputusan. Ketika memanggil orang tua atau mungkin yang bermasalah tadi, kita melibatkan orang lain atau hanya Ibu sendiri yang mendapatkan dengan orang tua tadi? Tentu saja kita melibatkan orang lain seperti guru kelasnya, guru subjek yang mengajarnya, atau jika itu ada anak yang bermasalah kita juga libatkan teman lainnya untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan secara rinci lagi. Berarti penjelasan walaupun di situ anak TK juga ya? Tentu saja anak TK karena mereka bisa berpendapat dan bisa berasumsi karena di sana mereka yang melihat di lapangan tempat kejadiannya itu seperti apa. Karena kita butuh mereka untuk diperiksa secara langsung. Dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan masalah kira-kira apa tantangan itu atau permasalahan yang sering dihadapi di situ. Benar sekali, banyak sekali ya Pak tantangannya. Apalagi kita kadang-kadang masih bersifat egosentris, seperti kita masih apalagi kita kadang-kadang masih bersifat egosentris, seperti kita masih menyukai satu anak itu saja walaupun dia membuat kesalahan, tapi karena dia lucu seringkali kita membela dia. Atau juga dengan orang tua tadi, walaupun dia sering sekali komplain, tapi karena dia baik, tentunya kita kadang-kadang mempertimbangkan hal itu. Tapi balik lagi kita harus memikirkan secara objektif, kita melihat siapa yang benar-benar salah dan siapa yang betul-betul benar. Maka dari itu saya pertimbangkan lagi. Walaupun di situ mungkin tanda kutip ada orang tua yang memberi hadiah mungkin kayak gitu ya. Ya, balik lagi itu tadi kan bukan sebuah tokoan, hanya saja rasa terima kasih mereka. Itu tidak meragukan apa yang seharusnya saya ambil keputusannya. Jadi walaupun mereka memberikan hadiah, kalau mereka salah tetap salah gitu ya. Benar sekali Pak, kita harus menilai secara objektif. Apakah Ibu punya jadwal khusus dalam penyelesaian permasalahan seperti ini? Tentu saja kita punya, biasanya seperti anak yang bermasalah itu saat mereka bermasalah kita lihat dulu kejadiannya seperti apa. Jika kejadiannya besar mungkin kita bisa selesaikan, kita buat janji dengan orang tua tersebut di hari selanjutnya. Tapi jika masalah tersebut memungkinkan diselesaikan dalam satu hari, maka dari itu kita tunggukan mereka dalam antrian yang terakhir, ulang di terakhir sekali, dan kita berbicara dengan orang tuanya. Berarti Ibu lebih cenderung kalau bisa diselesaikan waktu itu langsung waktu itu juga diselesaikan Benar gitu sekali ya. Pak, apalagi yang terlibat hanya satu orang, kalau bisa diselesaikan di hari yang sama saja. Berarti tidak menunggu lama-lama di situ Benar. ya. Untuk selanjutnya kira-kira dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang yang membantu Ibu di situ? Tentu saja ada Pak, balik lagi orang-orang yang melihat di lapangan, orang-orang yang biasa bersama dengan mereka, atau teman-teman bukan guru sejawat. Tapi tetap ada kontribusi guru di situ pastinya ya. Benar sekali. Kalau komite ada masuk nggak di situ? Tergantung masalahnya Pak. Jika masalah tersebut dalam artian dalam arena tentang orang tua murid, mungkin saja komite juga bisa membantu. Ada faktor mungkin dari Kesalahannya. lain gitu ya. Iya benar sekali.
Kemudian dari pengalaman Ibu yang sudah banyak menyelesaikan masalah tadi, kira-kira pengalaman berharga apa yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan? Ada nggak kira-kira pengalaman yang sekali pengalaman saya seperti itu? Pengalaman berharga itu kita harus adil, Pak. Kita harus bersikap adil. Kita harus bersikap adil, kita harus mengambil keputusan yang betul-betul benar tanpa memikirkan apapun yang bisa mengganggu keputusan yang benar. Jadi kita tetap harus posisi di jalan yang benar di situ Benar ya. sekali, harus objektif. Baik, mungkin itu sedikit diskusi kita hari ini, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk datang ke sekolah kami. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.